Guys, balik lagi dengan saya, Ariyadi. Saya akan memberikan tutorial cara pembuatan website dengan JS, yaitu menggunakan fungsi dari get.json, render HTML, dan juga get.hash yang ada di dalam framework atau modul JS Sirut. Oke, bagaimana contohnya? Kita langsung saja. Yang pertama adalah kita membuat project-nya terlebih dahulu, di mana di dalam project itu ada data HTML, ada HTML, ada JS atau JavaScript, serta ada HTML dan juga ini untuk pelengkap CSS. Yang dimana di dalam sini memiliki dua file HTML. Ya, di sini ada yang utamanya index dan yang kedua ada data HTML. Di mana isi di dalam file index.html itu seperti ini. Head seperti biasa, yang bedanya di dalam body hanya ada div, kelas kontainer, serta ID kontainer, lalu ditutup oleh div, lalu ditutup oleh body, serta ditutup oleh teks HTML. Dan di file HTML kedua, yaitu di data.html, hanya berisikan seperti ini. Sama seperti di index.html, tapi perbedaannya di sini kita memakai heads lagi dan tidak memakai tag body lagi. Hanya langsung saja div, kelasnya cut, ID-nya data, lalu ditutup oleh div complete div. Oke, kita langsung saja bagaimana caranya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat data JSON. Di mana di sini saya sudah membuat data JSON-nya. Data JSON yang saya miliki ini ada name, nama saya, foto, ini link untuk foto, ini username GitHub. Kemudian ada skill rate dan juga social icon. Di mana social icon ini ada Instagram, GitHub, dan juga WA. Nah, kita nanti akan mengambil si data dari JSON yang ada di sini. Lalu kita kemudian akan menyimpan data JSON tadi di dalam sini. Lalu kemudian di-render dan dimasukkan ke sini. Gimana caranya? Oke, kita langsung saja buat atau buka file JavaScript. Di sini saya sudah membuat file JavaScript yaitu data.js. Kita langsung saja seperti biasa kita ketikkan import get JSON, di mana ini merupakan fungsi dari framework, salah satu fungsi dari framework JSTruth. Kita mengambil fungsi dari JSTruth yaitu get JSON from diarahkan ke URL atau link dari dokumen yang disediakan oleh JSTruth. Lalu kita tambahkan dua karena tadi kita akan menambahkan ini JSON dan HTML. Kita tulis dulu semuanya ya guys. Kita tulis import dan HTML, lalu kemudian kita import get hash yang terakhir. Lalu kita panggil dari fungsi-fungsi ini. Pertama on hash change, kita panggil on hash change. On hash change di mana di sini dalam kurungnya ada fungsi namanya ada. Lalu kita deskripsikan fungsi ada ini, di mana dalam fungsi ada ini ada berisi console log, get hash, cons, lalu hash patch. Kalau hash patch ya seperti itu guys, ikuti saya. Tinggal lalu ada render HTML, container, dan data HTML. Jadi di mana nanti si data JSON ini akan di data JSON dari sini di render, kemudian akan disimpan ke index HTML, di mana akan disimpan di ID yang bernama container. Oke, lalu kemudian kita akan menambahkan function dari render data dari JSON. Jadi kita akan ini mendeskripsikan kasih ini itu akan mengget JSON. Kita akan mengambil data dari sini, dari link di mana data JSON kita ini disimpan dan dibuat. Nah, ini response function. Lalu kemudian response function kita deskripsikan lagi isi console log, isi. Lalu ini kita akan membuat bukan membuat, tapi kita akan mengambil atau menempatkan data. Jadi kita akan get element di by ID, kita akan menempatkan nantinya si ini inner HTML ke dalam sini. Selanjutnya kita akan membuat elemen image, di mana image ini untuk penempatan data dari foto, mana foto ini berisikan ya foto.
bersihkan ini foto. Jadi kita akan meng-create elemen image, lalu kemudian di dalam elemen image ini ada untuk sebagai avatar foto begitu. Lalu kemudian kita akan membuat elemen hatinya, di mana hatinya ini disimpan di kita akan meng-create ini lalu disimpan di ID yang bernama konten. Tadi image juga sama disimpan di ID-nya berbeda tentunya. Ya, kalau image itu ID avatar, kalau ini image konten. Untuk memanggil atau ingin memasukkan data apa yang akan dibuat dalam elemen H3 ini, kita bisa memanggilnya di sini. Isi, yaitu ini isi. Data tuh keseluruhan dari data ini, data. Lalu kemudian kita memanggil data apa yang kita butuhkan. Di sini kita butuhkan data yang bernama name, yang dimana data name itu isinya adalah nama Clarice ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat elemen P untuk user name GitHub. Sama untuk memanggil datanya seperti yang sebelum-sebelumnya isi data.og. Di sini hanya perbedaannya dalam elemennya saja. Kalau ini 3, kalau ini elemennya dalam bentuk P, P. Untuk memanggilnya sama saja, hanya berbeda di sini saja data apa yang akan dipanggil. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Di sini sama P, kita akan di dalam P ini kita akan memuat data skill, data yang ada di dalam skill. Lalu kita akan buat lagi P data red, ID-nya red, dan ini ID-nya skill, ini ID-nya UG untuk memudahkan. Lalu kita akan membuat satu div. Jadi kan ini kosong teman-teman. Data ini tuh tadi kosong, hanya berisi ini loh saja data. Kita akan membuat di dalam sini tuh ada lagi sebuah div. Di dalam div ini untuk di dalam data, nah ini kita akan membuat elemen div baru, di mana div ini memiliki kelas social icon dan juga memiliki ID SO. Jadi di mana di sini nanti akan ada div kelasnya social icon, ID-nya SO gitu. Lalu di mana di itu diisi dari itu tuh dalam div ini tuh isinya data JSON yang berisikan social icon ini. Nah ini kan pengulangan ya teman-teman. Kita bisa tidak perlu seperti ini gitu satu-satu. Kita bisa membuat satu kali aja dengan menggunakan for each. Jadi kita hanya membuat satu kode, lalu akan digunakan berulang gitu ya. Jadi ini kita akan meng-create dulu ini isi data social icons for each icon. Lalu di mana isinya, lalu ini for each, terus function const link element dokumen create element A. Dia akan meng-create elemen A seperti hanya teman-teman meng-create icon di HTML aref. Nah, ini HTML aref icon URL icon.url itu yang mana icon.url itu ikan icon dan URL. Nah, jadi akan mengambil ini, tapi perulangan. Jadi tidak perlu lagi kita mengulang kode ini semua, tidak perlu. Ini cukup satu kali saja membuat kode dan akan mengambil data yang berbeda untuk hasil icon. Ini lalu icon elemen icon, ini icon class, icon type, lalu kemudian si icon elemen ini dimasukkan ke dalam link elemen. Oke, ke dalam sini. Jadi ini nanti akan dimasukkan ke sini, dan ini akan dimasukkan ke dalam social container. Masukkan ke sini. Oke. Nah, ini tuh masih belum muncul ketika di run. Kenapa? Karena kita harus memanggil dulu, memasukkan terlebih dahulu ke dalam sini. Nah, ke dalam data container. Nanti data container akan dimasukkan ke sini. Ke data HTML di tag data. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Terus data container akan jadi avatar tadi yang kita buat ini image akan dimasukkan ke dalam data container. Begitu juga dengan name dimasukkan ke dalam data container, UG, skill, rate dimasukkan ke dalam data container, dan social container tadi ini yang kita buat dimasukkan ke dalam data container. Maka ketika kita jalankan misalkan di browser mana ini bukan, kita tulis misalkan linknya dot is dot id dot readme
Admin. Nah, misalnya seperti ini, "Oh, belum ada, Bang." Iya, kita perlu memunculkan kita sebenarnya bisa memunculkan jadi kan ada get hash, itu kita hanya perlu menambahkan bintang di sini. Nah, enter, nah, muncul, nah seperti ini. Jika berhasil maka send seperti ini. Untuk, eee, proyek ini mungkin seperti itu saja. Nah, ketika di-inspect, maka di sini akan menampilkan Korsol data inspect muncul objek objek yang dari itu berhasil diambil dan berhasil ditampilkan sama saja seperti ini icon. Nah, itu artinya, eee, kalian berhasil mengambil data JSON lalu kemudian mengaplikasikan di dalam web. Mungkin cukup sekian.